Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Interaksi Manusia dan Komputer Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang dimana kami akan menyampaikan materi mengenai ubiquitous computing. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4 kami terdiri dari beberapa 11 anggota kelompok, yang dimana yang pertama yaitu saya sendiri, Mustafa, yang kedua yaitu ada Rahma Subagja, yang ketiga ada Repia, terus Repia Intan, yang keempat ada Mirta, yang kelima ada Rizky Muhammad, yang keenam ada Nina, yang ketujuh ada Raden Muhammad David, yang kedelapan ada Putri Agusti Mulyani, yang kesembilan ada Muhammad Satrio Bawono Aji, yang ke-10 ada Salofna, dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Salman Al-Faris. Oke, untuk selanjutnya untuk materi yang pertama saya akan menyampaikannya, yaitu pengertian dari ubiquitous computing ini, di mana ubiquitous computing ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu ada ubiquitous dan computing. Ubiquitous ini diartikan yaitu di mana-mana, sedangkan computing diartikan sebagai komputer. Jadi kesimpulannya, ubiquitous computing itu adalah suatu sistem yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara kontinu, di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Arti dari kontinu ini banyak sekali. Yang pertama yaitu bisa berkesinambungan, yang kedua yaitu bisa berkelanjutan, bisa juga terus menerus, ataupun lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya dalam ubiquitous computing juga bisa disebut juga sebagai gelombang ketiga dalam komputasi, di mana komputasi ini bisa diartikan sebagai perhitungan dengan menggunakan komputer atau proses dengan sistem komputer, di mana ada tiga. Yang pertama yaitu ada konsep mainframe, di mana komputer dipakai banyak orang secara bersamaan. Terus yang kedua ada personal komputer, di mana seorang masing-masing menggunakan komputer yang dimilikinya. Terus yang terakhir yaitu ada ubiquitous computing, yang menjadi era one person many computer, yang dimana satu orang memiliki banyak komputer. Oke, next. Oke, dalam ubiquitous computing juga, inti dari model ubiquitous computing bisa juga disebut sebagai pervasive computing, yaitu melakukan pembagian resource ataupun sumber daya yang ringan, tidak mahal dalam jaringan pemrosesan handal secara bersama-sama, dan terdistribusi ke dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya dalam ubiquitous computing juga ada juga area ubiquitous, di mana dalam area ubiquitous ini ada sejumlah komputer yang disatukan dalam suatu lingkungan dan tersedia bagi setiap orang yang berada di lokasi tersebut. Setiap komputer dapat melakukan pekerjaan yang dipersiapkan untuk tidak banyak melibatkan intervensi manusia, atau bahkan tanpa harus mendeteksi di mana pemakai berada. Misalnya komputer dipasang di dinding, di permukaan meja, di setiap benda, sehingga seorang dapat berkomunikasi dengan ratusan komputer pada saat yang sama. Setiap komputer secara tersembunyi diletakkan di lingkungan dan dihubungkan secara nirkabel ataupun tanpa kabel. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lainnya. Untuk anggota yang lainnya dipersilahkan. Terus ada aspek-aspek yang mendukung ubiquitous computing. Di sini ada natural interface, terus ada mikro nanoteknologi, dan context aware computing. Next. Terus ada karakteristik utama ubiquitous computing. Ada ubiquity dan transparansi. Next. Di sini ada karakteristik lingkungan juga. Yang pertama ada personal device, yang kedua network arsitektur, yang ketiga secara provisioning, yang keempat sensing arsitektur, dan yang kelima modes of interaction. Next. Terus ada spesifikasi teknik ubiquitous computing. Ada terminal and user interface. Di dalamnya itu ada privasi, personalisasi informasi, instalasi otomatis, terus peralatan yang murah, bandwidth yang tinggi, terus sistem file tersembunyi. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Rahma Subagja. Di sini saya akan menjelaskan contoh
dari gambar ubiquitous computing. Dari gambar tersebut, ubiquitous computing di mana pengguna terhubung dengan berbagai layanan yang diakses melalui smart device pada smart environment dengan menggunakan smart interaction. Hal ini akan mengubah paradigma computing time shared by many people menjadi human time shared by many computer. Hal yang biasanya dimungkinkan untuk perkembangan teknologi komputer ini mendukung hal-hal seperti yang pertama itu mikroprosesor sudah berukuran kecil sehingga mudah ditanamkan di perangkat yang digunakan pada aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, storage harganya sudah lebih terjangkau dan dengan kapasitas yang besar. Selanjutnya, wireless networking tersedia untuk mendukung komunikasi. Dan yang terakhir, material baru untuk mendukung berbagai bentuk kebutuhan seperti e-link dan tampilan yang fleksibel. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lainnya. Untuk waktunya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan apa saja isu-isu yang ada di seputar ubiquitous computing ini. Yang pertama ada security. Ubiquitous computing membawa efek risiko terhadap security dikarenakan penggunaan gelombang inframerah ataupun bentuk media komunikasi tanpa kabel lain antara alat pemroses data membuka peluang bagi pihak lain guna menyedap data. Kemudian yang kedua ada privacy. Penggunaan device pada manusia menyebabkan ruang pada privacy semakin mengecil. Misalnya, contoh, ada seorang pemimpin perusahaan meminta semua karyawannya memakai tag yang dapat memonitor keberadaan karyawan tersebut di kantor. Hal ini menyebabkan sang karyawan tidak lagi mendapatkan privasi yang menjadi haknya karena keberadaannya dapat dipantau setiap saat oleh sang pimpinan beserta data yang menyertainya. Kemudian untuk yang ketiga ada wireless speed. Dengan berbagai macam Ubicom device, tuntutan akan kecepatan teknologi komunikasi nirkabel menjadi sesuatu yang mutlak. Teknologi saat ini menjamin kecepatan ini untuk satu orang atau beberapa orang dalam sebuah grup. Tetapi, Ubicom tidak hanya berbicara tentang satu device untuk satu orang. Ubicom membuat seseorang dapat membawa beberapa device, dan Ubicom juga harus dapat dimanfaatkan di area yang luas semacam stasiun. Teknologi yang ada saat ini belum mampu menjamin kecepatan untuk situasi semacam itu karena itu Ubicom dapat menjadi tidak efektif apabila tidak didukung perkembangan teknologi nirkabel yang dapat menyediakan kecepatan yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rizky yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh anggota yang lainnya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya saya Nina Priscilla Simbolon. Di sini saya akan membahas tentang contoh ubiquitous computing. Yang pertama ada smart home, di mana seluruh aktivitas alatnya dapat bekerja tanpa perlu sentuhan langsung dari pengguna. Misalnya saat kita ingin mematikan lampu, tidak perlu lagi untuk mematikan saklar lampu, namun dengan penggunaan suara atau dengan bantuan smartphone. Yang kedua ada Google Nest atau dulu Google Home. Yang ketiga ada smart watch atau jam pintar. Yang keempat ada smart speaker atau speaker pintar. Yang kelima ada self-driving cars atau mobil self-driving. Yang kelima ada smart bulbs atau lampu pintar. Yang keenam ada smart door atau locks atau pintu atau kunci pintar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Mirta Ahmadiditya, tentang potensi ubiquitous computing di Indonesia. Yang pertama, semakin berkembangnya teknologi jaringan khususnya jaringan nirkabel yang memungkinkan transfer data dapat dilakukan dengan lebih cepat dengan biaya yang relatif lebih kecil. Yang kedua, cepatnya perkembangan dan penyebaran teknologi komunikasi di kalangan masyarakat luas memenuhi kebutuhan ubiquitous communication yang merupakan salah satu pilar teknologi ambient intelligence.
Yang ketiga, adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi yang sudah semakin banyak tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ubiquitous computing. Yang satu ada handphone. Kelebihan kita dapat mengakses informasi di mana saja dengan gadget yang dimiliki seperti handphone, smartphone, dan tablet. Kekurangan, penyalahgunaan kemudahan mengakses informasi. Contoh mengakses informasi tentang soal yang sedang diujikan pada saat ujian. Yang kedua ada e-learning. Kelebihan, memberikan memudahkan kepada seluruh mahasiswa ataupun pelajar dalam belajar tanpa harus datang langsung ke kampus atau sekolah. Kekurangan, membuat mahasiswa ataupun pelajar menjadi malas karena tanpa ada pengawasan guru ataupun dosen. Yang ketiga ada mobil. Kelebihan, site engineer telah dilengkapi dengan sebuah bed pintar berisi microchip. Jadi, saat mobilnya mendekati gerbang, pagar rumah, dan pencemaran mengenai kendaraan tersebut secara otomatis, gerbang akan terbuka. Kekurangan, hanya mobil tertentu saja yang bisa membuat gerbang pagar rumah tersebut. Keempat, ruangan. Kelebihan, ruangan yang dipasang depis pemancar yang secara otomatis akan mengaktifkan sensor pada saat ia memasuki ruangan kerjanya akan terbuka secara otomatis. Kekurangan, terjadi pemborosan listrik secara berlebihan karena sistem menyala tanpa diperlukan. Yang kelima, kulkas. Keuntungan kulkas yang berada di rumah kita yang terhubung dengan jaringan komputasi berskala besar. Jika isi kulkas kosong, maka otomatis kulkas akan mengirim sinyal ke salah satu supermarket yang ada dalam jaringan melalui sensor yang dimilikinya. Dan secara otomatis pihak supermarket mengisi kulkas Anda tanpa perlu bersusah payah mengisinya. Kekurangan, tidak semua barang bisa diupdate karena hanya barang yang bisa dipilih. Selanjutnya, Bisa di-cut lah, nanti dilanjut. Soalnya waktunya 1 menit deh. Ya, kali ini adalah saya akan membahas tentang sejarah, sedikit sejarah, yaitu komputasi di mana-mana atau ubiquitous computing pertama kali dipelopori di Olivetti Research Laboratory di Cambridge, Inggris, di mana active batch atau computer clip seukuran kartu ID karyawan dibuat memungkinkan perusahaan untuk melacak lokasi orang di sebuah gedung serta objek yang dilampirkan. Mark Weiser yang sebagian besar dianggap sebagai bapak ubiquitous computing dan rekan-rekannya di Xerox PARC segera setelah itu mulai pembangunan inkarnasi awal perangkat komputasi di mana-mana atau ubiquitous computing dalam bentuk tab, pad, dan papan. Ini menjelaskan tentang persamaan ubiquitous computing, mobile computing, cloud computing, dan grid computing. Pertama, kompatnya merupakan jenis komputasi modern yang menggunakan metode komputasi untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan solusinya. Yang kedua, kompatnya itu butuh alat canggih seperti PC, laptop, maupun handphone untuk menjalankannya. Yang ketiga, pada ubiquitous dan cloud perangkat atau server tidak perlu terlihat secara fisik. Yang keempat, ubiquitous dan mobile computing sejalan dengan benda yang bersifat portable atau mudah dibawa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Record dulu itu, Satrionya belum masuk. Satrio, Raden. Oke, lanjut. Satrio.
Di sini saya akan menjelaskan apa itu grid computing. Grid computing yaitu atau komputasi grid atau grid computing adalah kumpulan sumber daya komputer dari berbagai lokasi untuk mencapai tujuan bersama. Grid dapat dianggap sebagai sistem terdistribusi dengan beban kerja non-interaktif yang melibatkan sejumlah besar file. Komputasi grid dibedakan dari sistem komputasi kinerja tinggi konvensional, seperti komputasi klaster, dalam bahwa komputer jaringan memiliki setiap node diatur untuk melakukan tugas yang berbeda atau aplikasi. Komputer grid juga cenderung lebih heterogen atau geografis. Dengan demikian, tidak secara fisik ditambah dari komputer klaster. Meskipun grid tunggal dapat didedikasikan untuk aplikasi tertentu. Umumnya grid digunakan untuk berbagai tujuan. Grid sering dibangun dengan tujuan umum perpustakaan, software, jaringan, middleware. Next. Sekarang. Apa itu mobile computing? Mobile computing adalah sesuatu barang elektronik yang mudah dibawa kemana-mana atau bisa disebut mobile. Sedangkan computing artinya komputasi atau sesuatu yang bisa berjalan dengan fungsi seperti komputer. Jadi bisa disimpulkan bahwa mobile computing adalah seperangkat benda atau teknologi yang memiliki teknologi secanggih komputer dan mampu melakukan komunikasi walaupun user atau pengguna dari alat tersebut sedang melakukan perpindahan. Mobile computing saat ini memiliki sangat dibutuhkan, mengingat kebutuhan penggunaan komputer saat ini pun sangat tinggi, sehingga penggunaan mobile computing dapat memudahkan para pemakai komputer dalam melakukan segala aktivitasnya dengan menggunakan komputer. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lain. Silakan untuk waktunya. Ya baik, perkenalkan nama saya Salwa. Saya akan menjelaskan cara kerja mobile computing. Mobile computing berarti menyatukan seluruh sumber daya TI ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan computing perusahaan. Infrastruktur mobil computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut. Mobile computing bertujuan menciptakan keseimbangan antara pengaturan supply sumber daya dan kontrol yang fleksibel. Next. Kelebihan dan kekurangan mobile computing. Kelebihan yang pertama mobilitas, yaitu dapat digunakan di mana saja. Yang kedua security, yaitu dapat digunakan sebagai secret authentication key. Yang ketiga location, yaitu memungkinkan diterapkannya location based service. Kekurangan, yang pertama keterbatasan perangkat, yang kedua tingkat keberagaman perangkat jaringan dan operating system yang sangat tinggi membutuhkan standarisasi platform antar vendor. Yang ketiga, tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone atau laptop. Next. Nanocomputing. Nanoteknologi adalah satu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil, antara 1 hingga 100 nanometer. 1 nanometer sama dengan 10 kurang 9 meter, yang berarti 50.000 lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Kemudian dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti yang diinginkan. Nanoteknologi merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Next. Contoh penerapan teknologi nanoteknologi ini sudah dipakai dalam bidang pertanian seperti nanomodifikasi benih dan pupuk, teknik pengemasan makanan, energi ramah lingkungan, dan teknik jaringan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota yang lainnya yang telah mempresentasikan dan menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai ubiquitous computing. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.